Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Puspitardi, NPM 22131031. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Jadi apa sih yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik? Jadi, akuntansi sektor publik itu adalah sistem akuntansi yang diterapkan oleh sebuah entitas di sektor publik seperti pemerintah, badan publik, dan lembaga-lembaga pelayanan publik untuk mengelola dan melaporkan keuangan negara atau keuangan publik. Jadi seperti pemerintah, badan publik, lembaga-lembaga lain itu, melayani halayak masyarakat atau halayak ramai, yang di mana, laporan keuangannya itu akan, dilaporkan kepada negara. Oke, selanjutnya itu, apa sih, peran akuntansi sektor publik di era digital? Nah, jadi akuntansi sektor publik itu berperan sangat penting dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Nah, yang bersumber dari pajak, hibah, dan lain-lain. Nah, pajak itu misalnya kayak eh, membayar pajak kendaraan, pajak rumah, terus itu pajak tanah, pajak pertambahan nilai. Nah, itu mencakup semua akuntansi sektor publik. Oke, selanjutnya aspek-aspek peran dalam akuntansi sektor publik. Jadi yang pertama itu ada pengelolaan keuangan negara, mengelola pendapatan dan belanja negara secara efektif. Jadi aspek dalam akuntansi sektor publik itu dapat mengelola keuangan negara itu secara baik dan efektif, secara terinci gitu. Yang kedua itu ada pengawasan dan pengendalian. Jadi bisa diawasi dan dikendalikan dengan baik ketika sudah ada perencanaan di dalam akuntansi sektor publik itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ketika ada penyalahan gunaan, maka itu kan tadi pengawasan dan pengendalian. Nah, itu fungsinya. Oke, yang ketiga itu ada transparansi dan akuntabilitas. Maksudnya itu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Jadi nggak ada kalau orang mau menyelewengkan laporan keuangan karena laporan keuangan itu kan bersifat transparan, lebih terbuka gitu. Jadi nggak bisa orang sembarangan mau menyelewengkan laporan keuangan sektor publik. Oke, yang keempat itu ada pengembalian keputusan. Jadi menyediakan data untuk pengembalian keputusan strategis. Jadi kalau suatu komunitas itu ingin mengambil keputusan, maka di sektor publik itu menyediakan data untuk pengambilan keputusan. Nah, datanya itu ya secara strategis. Oke, selanjutnya yang kelima, ada pelayanan publik. Jadi, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan sumber daya. Jadi, pelayanan publik itu eee, bisa ditingkatkan dengan baik dengan adanya sumber daya yang ada. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih implementasinya akuntansi sektor publik itu di dalam pembelajaran ekonomi di sekolah? Nah, yang pertama itu bisa nih muridnya itu dikenalkan dengan konsep akuntansi sektor publik. Jadi konsepnya itu dasarnya itu seperti apa? Akuntansi sektor publik itu berperan penting untuk apa? Fungsinya itu untuk apa gitu. Nah, yang kedua itu analisis laporan keuangan negara. Nah, jadi bisa diajarkan pertama dasarnya dulu, laporan keuangan negaranya itu apa aja gitu yang dimasukkan di dalam laporan keuangan negara itu. Nah, selanjutnya itu ada pengelolaan anggaran negara. Jadi, di setiap negara itu kan pasti semua itu memiliki, pengelolaan anggaran laporan keuangan masing-masing. Nah, jadi, murid atau siswanya itu bisa tuh diajarin dari dasarnya dulu, kayak mengelola anggaran negaranya itu yang pertama itu seperti apa gitu dasarnya. Terus selanjutnya itu enti en etika dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik.
Jadi, di dalam akuntansi sektor publik itu bisa diajarkan etika dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Etika itu ya sikap, perilaku itu seperti apa gitu dalam mengelola keuangan itu, disiplin, jujur, bersinergis gitu. Eh, oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.